Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya menyampaikan puji Tuhan dan syukur kepada Bapa di surga atas anugerah dan pemeliharaannya bagi kita. Jika kita masih bisa berjumpa tatap muka dengan melalui pelayanan rekaman video ini, tapi biarlah kita boleh saling menerima akan berkat Allah, berkat Tuhan, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang ingin mau saya sampaikan untuk kita saat ini di pagi hari yang indah ini. Pemirsa, marilah buka hatimu dan dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi acuan dan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 saya akan sampaikan bagi kita di pagi hari ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalimat ini harus digarisbawahi, bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Artinya mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di pagi hari yang indah ini, mari kita belajar untuk memahami penderitaan di dalam kehidupan kita. Karena hidup ini selalu diperhadapkan kepada sebuah tantangan, sebuah pergumulan, sebuah perjuangan yang harus kita pertahankan di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bahkan di dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, dikatakan begini. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat ini supaya kita lebih bisa mengerti dan memahami akan rencana Tuhan bagi kita semuanya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Apa itu jalan keluar? Solusi yang diberikan oleh Tuhan adalah solusi yang paling indah, jawaban yang paling tepat pada waktunya. Hanya kita dibutuhkan satu kesabaran di dalam kita menjalani hidup hari-hari ini. Hanya kita dibutuhkan satu proses hidup di dalam membentuk segala karakter kita, kepribadian kita. Bahkan pikiran kita kadang-kala bisa kalang kabut oleh karena melihat situasi yang terjadi sekarang ini. Kita tidak boleh melakukan satu perkunjungan secara face to face. Kita enggak boleh melakukan pelayanan secara umum melalui gereja kita, melalui mimbar kita semua. Tapi apapun itu semua adalah bahan ujian yang diberikan oleh Tuhan. Sejauh mana kasih Tuhan, sejauh mana
berkat Tuhan yang kita terima, yang kita alami, dan sejauh mana Tuhan ingin menguji kita, iman kita, ketekunan kita, kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan, bahkan untuk beribadah, berbakti, malah kita dituntut untuk berkorban. Yang tidak ada bagi kita, harus kita memang relakan dengan situasi kondisi yang ada. Penderitaan ini adalah penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan bagi kita. Itu sebabnya dikatakan tadi di dalam kitab Yakobus, ya, jika kamu tahan uji, kita tahan uji. Kalau kita sudah bertahan dalam segala cobaan, ujian yang Tuhan berikan kepada kita, maka disitulah Tuhan menyediakan mahkota kehidupan kepada kita. Itu mahkota kemuliaan, mahkota hidup yang kekal, jauh lebih indah daripada apa yang kita lihat di dunia yang sekarang ini, daripada apa yang kita miliki di dunia ini sekarang ini. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang mungkin dia berkata dalam hidupmu, oh, aku tidak bisa lagi berusaha, aku tidak bisa lagi belajar dengan maksimal, aku tidak bisa lagi untuk bekerja dengan maksimal, aku tidak bisa lagi bertugas dengan maksimal. Itu manusiawi yang kita alami, itu manusiawi yang kita harus ucapkan seperti itu. Tetapi apakah Tuhan tidak melihat situasi kondisi yang ada pada kita? Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti tentang tujuan hidup kita. Itu sebabnya Tuhan selalu ingin memurnikan iman kita, melatih kita, kesabaran kita, membentuk karakter kita, supaya menjadi karakter yang betul-betul seperti karakter Kristus, mampu menghadapi cobaan, penderitaan, hujatan, olokan, dan lain sebagainya. Belum ada yang kita alami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, seperti yang dialami oleh para murid-murid, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan nabi-nabi sekalipun, mereka dikejar, mereka dibunuh, mereka dicecah. Tapi kita sebagai umat Tuhan, mari kita masih bersyukur di pagi hari ini, jika Tuhan masih berikan kita satu kesempatan hidup, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita kepada kemuliaan yang besar ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan solusi kepada kita, jalan keluar yang terbaik kepada kita. Saya ingin membagikan sedikit, ada statement yang saya dapat tuliskan di sini. Ya, hidup ini memiliki keindahan yang tersendiri dan tantangan yang terindah dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memberikan pukulan dan hajaran kepada kita agar kita dapat belajar dan dapat bertahan. Yang kedua, ya, Tuhan memberikan duka dan derita kepada kita agar kita dapat belajar kuat dan tegar. Ketiga, ya, Tuhan memberikan kelemahan dan sengsara agar kita tekun dan semangat. Yang keempat, ya, Tuhan memberikan kita gagal agar kita belajar untuk bangkit kembali. Yang terakhir, yang kelima, ya, Tuhan memberikan kita cinta dan damai agar kita rela berkorban bagi sesama. Mari kita semua bersabar menanti janji Tuhan yang dijanjikan Tuhan kepada kita melalui firman dan Alkitab kepada kita. Sekalipun kita harus merana, menderita, dan harus di rumah hari-hari ini, berdiam diri, merenungkan firman Tuhan, berdoa, sharing semua dengan keluarga, dengan yang lain, maka penderitaan
dan kesulitan ekonomi yang kita alami dalam rumah tangga, pasti Tuhan akan tolong kita. Badai pasti berlalu. Janji Tuhan adalah janji yang indah dan manis, lebih manis di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.